1 angka 27 mengatakan keterangan saksi adalah apa yang seorang saksi menyampaikan tentang apa yang dia dengarkan. Apakah itu alat bukti? Kuhap yang bilang itu bukan alat bukti, bukan saya, Pak. Penyidikan itu kan ada 3 langkah. 1, mengumpulkan bukti. 2, dengan bukti itu membuat terang perkaranya. 3, menemukan tersangka. Bagaimana konsepnya? Jika penyidik tidak tahu siapa terlapornya, siapa tersangkanya, cara menyampaikan suatu tindak pidana itu seperti apa? Itu ahli yang ingin kami mendapatkan penerangan hukum di sini, ya, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ke depannya. Itu ahli. Kalau kita di pengadilan diatur dengan perma, kita dikontrol, dan kita hakim bukan asal putus, kita dikontrol oleh perma. Semuanya tertulis jelas di situ. Kalau di situ sudah jelas, kan kita tidak perlu ahli. Karena itu tadi seperti yang telah saksi jelaskan, banyak di situ yang masih membutuhkan penafsiran. Itulah kita butuh ahli. Penafsiran itu ahli menafsirkan A, belum tentu benar A, belum tentu kita ikut ini. Memenuhi rasa kemanfaatan bagi masyarakat, tidak memenuhi rasa keadilan, itu kan domainnya kita hakim. Ahli sudah berapa banyak menjadi ahli dalam perkara apa saja dan di mana saja? Terima kasih, mohon izin yang mulia. Menjadi ahli pidana saya tidak hitung persis. Kemarin ada pemeriksaan dari KY, saya hitung sudah lebih dari 30 kali, baik formil maupun materi, baik di PN Kupang maupun di NTT dan di luar NTT. Apa saja yang menjadi objek pra-peradilan? Mohon izin yang mulia, kalau singkatnya objek pra-peradilan itu di pengadilan merujuk kepada Perma nomor 16 tahun 2018. Salah satu objek dari pra-peradilan itu adalah tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, apakah syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, dan apa yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang cukup? Mohon penjelasan ahli. Mohon izin yang mulia. Tadi saya sudah menyampaikan 4 kriteria terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka. Pertama, minimal ada 2 alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah itu dengan merujuk ketentuan pasal 184 KUHP. Yang kedua, seorang calon tersangka harus pernah diperiksa. 2 alat bukti yang sah berdasarkan 184. Yang kedua, calon tersangka pernah diperiksa. Yang ketiga, tidak berdasarkan keterangan orang lain. Yang keempat, tidak berdasarkan berkas perkara orang lain. 184 itu menyebut 5 alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan perkara. Secara teori, kalau kita ingin menelisik minimal 2 alat bukti, kita hanya ambil dari 3 ini, dari keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Mengapa petunjuk tidak bisa? Karena berdefinisi petunjuk itu adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh hakim setelah memeriksa ABC. So, sebenarnya dalam pengertian itu maka petunjuk itu alat bukti milik, karena dia berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim
setelah memeriksa tersangka, barang bukti, dan saksi. Kita menganut due process model, due process of law, di mana seorang tersangka atau terdakwa diberi hak, diberi jaminan konstitusional. Untuk pertama, dia tidak menjawab apa-apa, right to remain silent. Yang kedua, seorang tersangka menurut KUHP juga diberi hak untuk berbohong, right to lie. Yang ketiga, seorang tersangka diberi hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri. Namanya asas non-self incrimination. Oleh karena ketiga asas itulah, maka KUHP mengatakan keterangan seorang tersangka atau terdakwa hanya berlaku bagi diri. Sebenarnya bunyi ketentuan itu turun dari tiga asas yang tadi kami jelaskan. Di dalam KUHP di bawah judul acara pemeriksaan persidangan, dimulai dari pasal 152 sampai 202. Seluruh rangkaian KUHP dari 152 sampai 202 itu bicara tentang pemeriksaan sidang. Jadi secara yuridis sistematika, pemberian wewenang kepada hakim untuk menilai dua alat yang ditunjuk tadi bersesuaian dengan sistematika KUHP. Berkaitan dengan hak tersangka, menurut ahli, apakah penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahu perbuatan apa yang telah disangkakan kepada tersangka? Yang pertama. Yang kedua, mohon ahli menjelaskan yang mana setiap pasal yang disangkakan itu ada berbeda-beda. Misalnya, ada pasal 338 terkait pembunuhan, ada pasal 340 terkait pembunuhan berencana, ada juga pasal 170 ayat 3 yang berat bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan adanya korban meninggal. Ada juga pasal 351 ayat yang ketiga, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Mohon penjelasan dari ahli, mengapa pembuat undang-undang membuat klasifikasi ini? Apakah dari setiap pasal yang sudah saya sampaikan tadi, dia ada kriteria dan golongan, atau serta-merta jika seseorang melakukan tindak pidana langsung dengan pasal-pasal yang sudah dijelaskan tadi? Mengapa ada seperti ini? Mohon penjelasan, mengapa pasal-pasal ini ada dibuat dan berbeda-beda? Mohon penjelasan. Mengenai hak-hak tersangka, termasuk yang saya sebutkan tadi, sebenarnya KUHP mengatur 10 asas tentang hak tersangka. Ke-10-10-nya diatur secara limitatif di penjelasan umum. Ada huruf A sampai semua yang kita bicarakan terkait hukum acara pidana itu asasnya ada di penjelasan umum KUHP. Hak untuk memperoleh hak bantuan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah, hak untuk diberi tahu tentang apa yang ditersangkakan kepadanya, masih banyak lagi. Ada 10. Tapi saya ingin kembali mengingatkan, nanti saya sarankan kepada tim penasihat hukum untuk memeriksa KUHP penjelasan umum. 10-10-nya ada di sini. 10-10-nya ada. Nah, saya ingin ingatkan kembali bahwa kalau kita membaca 10 asas itu, segera kita tahu hampir seluruhnya itu diarahkan untuk melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa. Itulah sebabnya dari awal saya mengatakan KUHP itu isinya 98%
offender oriented. Dari mana tahunya? Ya, penjelasan umum, terutama 10 asas di dalam KUHP. Yang satu itu pakai pasal pembunuhan dan penganiayaan sampai matinya korban. Yang satu pakai 170 rumusan umum pengeroyokan. Di 338 pelakunya harus menghendaki nyawa korban. Itu baru dia masuk pembunuhan. Harus ada akibat matinya korban, atau sejak awal memang dia menghendaki matinya korban. 338 itu beli kesengajaan. Sengaja dalam berbagai upaya. Pasal 340 itu sengaja sebagai maksud. Masih tetap pembunuhan. 338 itu sengaja dalam segala kemungkinan juga bisa. Pasal 340 itu sengaja sebagai maksud. Artinya kematian korban menjadi maksud dari perbuatan ini. Karena menjadi maksud, maka dalam rangka memenuhi maksud itu ada pengerahan sumber daya yang kuat agar maksudnya terpenuhi secara efektif dan efisien. Itu maksud kalau seseorang menghendaki satu perbuatan sebagai maksud, tidak sebagai kemungkinan, juga tidak sebagai kepastian, tidak harus sebagai maksud. Itu 340. Apa bedanya dengan 351 ayat 3? 351 ayat 3 atau 351 secara seluruhnya itu bicara tentang penganiayaan. Apa beda penganiayaan dan pembunuhan? Pada pembunuhan, matinya korban adalah akibat yang dimaksudkan atau itu. Pada penganiayaan, walaupun sampai matinya korban, penganiayaan itu pelaku hanya menginginkan penderitaan istri. Kematian korban bukan merupakan maksud. Itulah yang membedakan mana pembunuhan dan mana penganiayaan sampai matinya korban. Kehendak untuk merampas nyawa dan kehendak untuk memberi penderitaan fisik adalah batasan. Sekarang pasal 170. 170 itu dengan tenaga bersama dan diri umum. Ada kata dengan tenaga bersama. Apakah itu sama dengan pasal 55? Oh, beda. Pada pasal 170 mungkin saja terjadi beberapa orang mengarahkan perbuatan tanpa kesamaan obsesi, tanpa adanya meeting of mind. Itu 170. Pada pasal 55 bersama-samanya itu harus dengan sengaja, harus ada obsesi, harus ada meeting of mind, bahwa kebersamaan dia dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana yang satu dan sama. Itu bedanya. Di dalam 170, saya yakin banyak orang di sini yang menonton demo atau menyaksikan demo atau ikut berdemo. Kadang-kadang kita melihat orang lain melempar, kita juga ikut melempar. Padahal kita tidak tahu si A itu melempar untuk maksud apa. Kita melempar untuk maksud apa. Kita tidak tahu. Hanya rame-rame saja. Itulah yang membedakan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang dengan sangkaan satu. Satu perbuatan yang menyebabkan matinya orang dengan 351 ayat 3
satu perbuatan yang menyebabkan matinya orang dengan 338 atau 340. Kita mau bicara di sini 359 kan, 360, yang juga 359 bisa menyebabkan matinya orang juga. Tapi dia masuk kategori kelalaian. Nah, kata kelalaian, kita bisa melihat bahwa pembuat undang-undang membedakan ancaman hukumannya itu sangat jauh. Di delik yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian, ancaman hukuman 5 tahun. Pada delik yang orang menghendaki kematian orang, 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Karena antara kelalaian dan kesengajaan juga ada teorinya sendiri. Saya kira itu. Pertanyaan saya kepada saudara ahli terkait dengan unsur delik atau witlocker yang bahasa mungkin saya terjemahkan membujuk melakukan tindak pidana. Bisakah saudara ahli menguraikan terkait dengan unsur delik dari membujuk melakukan tindak pidana itu seperti apa? Mohon penjelasan ahli. Awalnya pasal 55 itu adalah dihukum sebagai pelaku. Itu kriteria utama. Dihukum sebagai pelaku. Mengapa? Karena dalam berbagai tindak pidana pelakunya bisa saja lebih dari satu dan peranannya bisa saja berbeda-beda. Akan tetapi mereka semua di dalam rumusan awal pasal 55 dinyatakan dihukum sebagai pelaku. Siapa mereka? Yang melakukan, yang turut melakukan, yang bersama-sama melakukan, itu di ayat 1 besar. Ayat 1 kedua pembujukan atau witlock. Saya tidak tahu mengapa yang 3 pertama disebut di satu ayat sendiri, yang terakhir pembujukan dibiarkan di tempat lain. Saya tidak tahu. Tapi memang sifat dan coraknya berbeda. Kalau pada legal, don't legal dan legal, peranan saja yang berbeda, tapi niat sama, obstacle-nya sama. Makanya dengan sengaja. Itu poin penting. Sedangkan pada pembujukan, pelaku mulanya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana. Niat itu baru terjadi setelah dia dibujuk. Niat itu baru terjadi setelah dia dibujuk. Nah, pasal 55 ayat 1 kedua itu sebenarnya menyebutkan rentetan modus. Dengan pemberian, dengan janji, segala macam, itu semua modus. Tapi yang penting ialah pada mulanya yang dibujuk tidak mempunyai niat. Setelah mendapat pembujukan dengan modus itu, bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2. Bisa dia memberi janji, tapi juga ada pemberian dan seterusnya. Lalu pelaku membentuk niatnya untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena dia melakukan tindak pidana sebagai akibat dari dia dibujuk, maka tanggung jawabnya adalah pada atau sebatas pada hal yang dibujukkan itu. Pertanyaan saya pada ahli selanjutnya, kita tahu bahwa penyidikan itu merupakan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan tersangkanya. Pertanyaan saya kepada saudara ahli yang menjadi materi kami dalam pra peradilan ini, apakah saudara ahli mengetahui terkait dengan SPDP yang tadi saudara ahli sudah dijelaskan di awal
yang mana apakah penyerahan SPDP tersebut kepada pelapor, terlapor, atau penuntut umum merupakan hukum yang bersifat wajib atau imperatif menurut pendapat ahli. Terima kasih. Saya bersidang di Pengadilan Negeri Kupang dari tahun 1988. Dan dulu kalau saya ke Polres untuk memeriksa berkas perkara, biasanya SPDP-nya itu belum dibuat. Pergi konsultasi pra penuntutan itu dia mau SPDP. SPDP itu baru buat di dalam berkas perkara ketika penyerahan hakim. Ada, bukan seluruhnya. Kenapa? Karena 109 itu bunyinya tidak bersifat perintah. Itu fakultas. Pada saat penyidik memulai melakukan penyidikan, ia memberitahukan kepada penuntut umum dengan SPDP. Semua mahasiswa hukum tahu. Mungkin akan jauh lebih benar kalau diberitahukan kepada kajari, bukan kepada penuntut umum. Karena berdefinisi penuntut umum itu baru terjadi kalau jaksa itu duduk di dalam sidang, melimpahkan perkara. Itu baru ada penuntut umum. Tapi KUHP menyebut secara jelas kepada penuntut umum. Artinya apa? Artinya dengan pemberitahuan itu kajari sudah menunjuk seorang jaksa, baik untuk pra penuntutan maupun, dan jaksa yang ditunjuk itu disebut penuntut umum. Nanti boleh periksa pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 6 itu ada huruf A dan B, siapa itu jaksa, siapa itu penuntut umum, apa itu penuntutan, ya kan? Di situ. Nah, lalu apa spirit dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 2019 tentang SPDP? Spiritnya dialah satu, SPDP itu sifatnya imperatif, perintah. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan wajib, dan wajibnya itu pakai umur. Berapa hari? 7 hari. Dan juga bukan hanya kepada penuntut umum, tetapi kepada korban atau pelapor dan kepada terlapor atau tersangka. Di lain kesempatan saya ditanya, kan penyidikan baru mulai, belum ketemu tersangkanya. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi dia kasih saja terlapor atau tersangka, karena definisi penyidikan tadi mencari dan menemukan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang perkara, dan yang ketiga dan menemukan tersangka. Dia baru mulai penyidikan, belum menemukan bukti yang kuat, apalagi menetapkan tersangka. Karena ada 3 tahapan itu, Pak. Makanya Mahkamah Konstitusi tidak terang ke situ. Dia menulis kepada terlapor, bukan kepada tersangka. Sehingga saya Pusat Mahkamah Konstitusi itu nomor 130 tahun 2015 terkait SPDP. Di sisi lain ada juga peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Yang saya kutip sebagai berikut: pasal 14 ayat 1 kata Kapolri, SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, dari korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Apabila dalam dengan waktu setelah 7 hari penerbitan surat perintah SPDP tersebut, pertanyaan saya kepada saudara ahli, apakah terkait dengan SPDP yang tidak diserahkan kepada tersangka atau terlapor dapat mempengaruhi keabsahan proses hukum dan penetapan tersangkanya
atau seperti apa? Mohon penjelasan lagi. SPDP itu menunjukkan sistem peradilan pidana kita ini bisa dikontrol apa tidak, dia terbuka untuk publik apa tidak. Karena itu saya sependapat dengan jaksa agung yang menyatakan seharusnya SPDP itu menjadi objek peradilan dan lepas dari manfaat. Kalau mau ngomong objek peradilan di luar perma, dulu juga penetapan tersangka di luar kuhap, tapi memang butuh hakim yang berani. Yang mulia saya mengambil, saya tidak mengatakan yang lain, tapi saya mengapresiasi keberanian seorang hakim yang mulia hakim saja itu di sini. Dia melakukan terobosan. Kenapa? Ya hakim itu jangan itu. Hakim itu membuat undang-undang melalui putusannya. Itu hakim. Ya, kalau pendapat saya sebagai akademisi, kalau kejaksaan menganggap SPDP itu sesuatu yang seperti yang dimaksudkan itu, tolak saja berkas perkaranya. Kalau di peraturan tuntutan baru diangkat, tolak saja supaya ada pembelajaran. Bermain di media tapi tidak dalam tataran kebijakan. Saya dalam diskusi saya berani, saya tidak punya kepentingan apa-apa selain kepentingan akademik. Kenapa saya bertahan pada pendirian itu? Ya karena itulah bentuk dan tanggung jawab negara memberi perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa atau terlapor melalui sistem peradilan pidana yang dapat diandalkan. Itu baiknya. Jadi kalau saya itu harusnya menjadi objek pra peradilan dan harusnya dipertimbangkan sebagai hal-hal yang menyangkut keabsahan penetapan demikian. Tadi saudara sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan pasal 184 KUHP yang mana ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanyaan saya kepada saudara ahli terkait dengan alat bukti yang sudah disampaikan tadi, apakah di dalam di sini juga dapat dinilai terkait dengan kualitas jumlah alat bukti atau juga harus dinilai terkait dengan kualitas dan kuantitas alat bukti yang relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka? Apakah terkait dengan penilaian dua alat bukti ini seperti apa menurut ahli? Kenapa saya selalu menyatakan harus mempertimbangkan kualitas? Karena kalau kita tidak mempertimbangkan kualitas, hakim hanya dijadikan seperti kalkulator. Ingat sindiran Pak Mahfud MD waktu dulu itu orang mengajukan itu gugatan terhadap hasil pemilu atau pemilu kada. Kalau menghitung ini 7 orang yang lebih 7 orang kurang ngapain? Ya, peradilan yang terhormat. Dan harus memberikan sesuatu yang substantif. Maka saya berpendapat bahwa haruslah dilihat pula relevansinya. Tidak hanya kuantitatif lah. Lagi pula kalau merujuk pada perma, tidak ada di situ dilarang relevansi dan kualitas. Yang dilarang pokok perkara. Pokok perkara itu diperiksa. Setelah sidang dibuka, dakwaan dibacakan, itu pokok perkara. Kan masih ada eksepsi, itu masih formal, belum pokok perkara. Begitu. Itu pendirian saya. Saya dalam banyak hal tetap berpendirian seperti itu. Kalau ditanyakan, saudara ahli, kita flashback sedikit ke belakang tentang teori. Tadi ahli menyebutkan tentang hukum pidana formil dan hukum pidana material. Coba ahli jelaskan kepada kami
apa yang dimaksud dengan hukum pidana material dan juga hukum pidana formil, kemudian apa hubungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Silakan. Karena tanya hukum pidana, kata kuncinya di hukum pidana bahwa ada materi dan ada form. Ada hukum perdata, materi dan form. Ada hukum tata cara, materi dan form. Tapi ini yang ditanya hukum pidana. Hukum pidana, hukum yang disediakan oleh negara untuk menjamin kepentingan umum. Hukum pidana. Maka di dalam hukum pidana yang materi ada ketentuan tentang perbuatan mana yang dilarang dan mana yang diwajibkan, disertai ancaman hukumannya. Itu hukum pidana materi. Kalau hukum pidana formil itu mengatur tentang tata cara mempertahankan hukum pidana materi. Kata materi itu artinya isi, artinya konten. Sedangkan kata form artinya bentuk. Makanya kita, kalau saya waktu masih mahasiswa reformasi, dibentuk dari kata form. Hukum acara itu adalah hukum untuk mengacarakan. Itu pengertian sederhana saya. Kalau ditanya relevansinya, jawabannya hukum pidana. Bahkan kalau dia tarik ke akarnya, hukum itu pada mulanya hanya ada dua, hukum privat dan hukum publik. Di dalam hukum publik itu ada hukum administrasi negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum pidana, ada hukum internasional. Itu hukum publik, artinya hukum yang mengatur kepentingan publik. Lawannya hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan orang per orang. Hukum pidana adalah salah satu dari hukum publik. Selain itu masih ada hukum administrasi negara yang diselenggarakan oleh negara untuk menjaga kepentingan publik. Bahkan hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Artinya hanya perlu digunakan kalau aturan hukum lain tidak berhasil mengatasi persoalan. Itu hukum pidana. Di antara tiga aturan hukum publik itu, hukum pidana itu disebut hukum sanksi istimewa yang hanya digunakan kalau aturan hukum lain tidak mengatasi persoalan. Itu penjelasan. Baik, saya lanjut saudara ahli. Atau sifat dari hukum acara pidana atau hukum pidana formil itu adalah tidak bisa ditafsirkan lain selain apa yang ditulis, atau dia penafsirannya bersifat kaku. Apakah ahli sependapat dengan teori ini? Interpretasi adalah fasilitas teoritis yang diberikan kepada hakim untuk melakukan tafsir atas bunyi undang-undang yang tidak clear and clean. Sejauh yang saya tahu, yang dilarang ialah jika hakim melakukan analog. Itu yang dilarang. Tafsir sistematikal, tafsir. Tapi semua harus didapat dipertanggungjawabkan secara teori. Misalnya tadi, saya berbicara tentang alat bukti petunjuk. Itu saya melakukan tafsir sistematika dengan melihat sistematika KUHP, di mana alat bukti itu ditempatkan di bawah pemeriksaan di sidang pengadilan, bukan di penyidikan, bukan di penyelidikan, bukan di penuntutan, tapi di bawah acara pemeriksaan di sidang pengadilan. Itu pandangan saya. Saya lanjutkan. Ahli menjelaskan bahwa hukum acara pidana itu dia due process of law. Dia memberikan perlindungan kepada warga negara yang berhadapan dengan negara. Nah, dari fondasi ini
apakah ketika negara membaca hukum acara pidana, maka dia harus menafsirkannya itu sesuai dengan perlindungan terhadap warga negara, ataukah penafsiran terhadap hukum acara pidana itu dapat ditafsir sesuai dengan selera dari negara, khususnya dalam proses penyidikan maupun penyidikan. Due process of law atau due process of law. Mungkin kalau kuhap kita yang baru sudah mengatur, saya terakhir mendapat draft kuhap terakhir yang diterbitkan bulan Desember tahun lalu, terjadi banyak pergeseran dalam kuhap itu. Dan sekarang sedang dibahas kuhap yang baru. Secara intens saya mengikuti. Karena kita menganut due process model, maka yang utama yang patut diperhatikan adalah perlindungan HAM. Dan perlindungan HAM itu diberikan terutama kepada pelaku tindak pidana. Kenapa aparat penegak hukum tidak diberi perlindungan HAM? Apa kurang? Dilengkapi dengan sejumlah kewenangan senjata pun. Dan begitu, itu kita harus mengerti itu alas filosofisnya. Coba lihat, seorang yang tersangka hanya boleh ditangkap dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu batasan. Batasan boleh? Boleh. 1 kali 24 jam. Siapa yang dibatasi? Aparat penegak hukum dong. Karena kemungkinan dia tangkap lebih dari 1 kali 24 jam. Walaupun undang-undang narkotika bilang 3 kali 24 jam, undang-undang terorisme bilang 7 kali 24 jam, masing-masing dengan filosofi. Sekarang kita mau lihat apa filosofi dari lahirnya Tuhan. Perlindungan terhadap HAM, perlindungan terhadap HAM tersangka. Mengapa HAM tersangka perlu dilindungi? Selalu orang cerita kasus Sekon dan Karta. Kasus Sekon dan Karta itu 2 orang yang ditangkap dan dianiaya oleh penyidik selama berbulan-bulan, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka adalah pelaku tindak pidana. Di penjara sudah hampir puluhan tahun, mereka sudah kurus kering. Baru penyidik menemukan pelaku utama. Apa yang akan terjadi dengan nasib orang seperti ini? Maka dibuatlah pembahasan Saya kalau cerita kepada mahasiswa saya tentang kasus Sekon dan Karta itu mereka ketawa, Pak. Karena itu terjadi di tahun 50-an. Betul. Di tahun 2006. Di tahun 2006 ada kasus Ria di Jombang. Itu bunuhnya tidak tanggung-tanggung 12 orang. Itu yang lain sudah masuk penjara. Baru kemudian ketemu Ria. Dan apresiasi yang sungguh bahwa 2 orang yang sudah disidik dan dinyatakan bersalah dibawa ke sana oleh jaksa penuntut umum dituntut hukuman 20 tahun. Padahal sudah tahu pelaku utamanya bukan dia. Jadi kesalahan prosedur dalam pengungkapan perkara di Indonesia ini bukan hal yang terlalu luar biasa untuk dipahami. Tapi apakah karena itu sudah terjadi perlindungan HAM terhadap bala-bala? Tadi bahkan saya bercerita kasus yang baru terjadi awal 2023. Apakah kita akan menutup mata bahwa penyimpangan itu terjadi hanya karena pelakunya seorang pensiunan polisi? Tetapi penyimpangan yang terjadi secara kasat mata seperti itu menghebohkan. Apa kata dunia terhadap ini? Itu sebenarnya. Jadi perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum HAM dan menjadi sumber dari pembentukan KUHP. Katanya itu ratio legis est ratio anima. Kekuatan dari suatu aturan hukum ditentukan oleh alasan mengapa ia.
Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit menyatakan hukum acara pidana dilaksanakan menurut undang-undang ini, pasal 3 hukum acara pidana. Nah, menurut ahli, apakah penggunaan bukti atau evidence yang dilakukan oleh penyidik merujuk kepada pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dia harus strict kepada alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ataukah dengan mendasarinya pada pasal 3 tadi penyidik bisa menggunakan alat bukti di luar alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Hukum acara pidana pertama dilakukan sedapat mungkin mengikuti KUHP. Yang kedua, memedomani juga putusan-putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang sudah mengubah secara substansial ketentuan-ketentuan dalam KUHP, termasuk dan tidak hanya terbatas pada ketentuan pra-peradilan. Sebenarnya di dalam ketentuan tentang pra-peradilan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pihak ketiga yang dapat mengajukan pra-peradilan. Ada. Yang berikut, saya juga mengajarkan kepada mahasiswa saya, Pak, KUHP adalah pedoman umum, tapi tak dapat dipungkiri kalau pasal-pasal berikutnya itu mengatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana itu oleh pengadilan atau peradilan umum, maka mau tidak mau kita juga mesti melihat undang-undang tentang peradilan umum, bahkan juga undang-undang tentang pengadilan tipikor, karena pengadilan tipikor dengan acaranya juga memberi wewenang kepada peradilan umum. Tetapi sistem peradilan sebagai suatu kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi, itu dia terdiri atas 4 subkomponen. Investigation power yang di Indonesia dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Prosecution power yang di Indonesia dikenal dengan penuntutan. Adjudication power yang di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pada peradilan umum sampai dengan Mahkamah Agung. Lalu yang terakhir, correctional power yang bicara tentang lembaga pemasyarakatan. Itu sistem. Nah, tujuannya untuk efek jerah ini hanya akan terjadi kalau 4 subsistem ini bekerja secara kompak. Putusan pengadilan tidak bisa dieksekusi secara baik di lembaga pemasyarakatan, efek jerah tidak terjadi. Nah, jadi selain itu ada undang-undang kepolisian 2002, undang-undang kejaksaan, undang-undang tentang lapas juga ikut mempengaruhi kerjanya sistem peradilan. Tapi kalau sekarang kita bicara tentang alat bukti yang sah, rujukan kita adalah 184 dengan segala kualifikasinya. Itu Baik, pasal 184 keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bagaimana dengan bukti voice note yang diambil dari handphone, bukti elektronik? Kalau pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dia menyatakan hukum acara pidana tunduk pada undang-undang ini, maka apakah alat bukti elektronik yang tidak diatur di dalam pasal 184 KUHP itu dapat dijadikan oleh penyidik sebagai salah satu alat bukti? Bagaimana pendapat ahli? Dan barang bukti. Kalau barang bukti itu rujukan kita pasal 39 KUHP. Kalau alat bukti 184. Di barang bukti di pasal 39 itu ada uraiannya. Saya mohon kalau bicara barang bukti, yang menentukan kualitasnya itu apa? Cara. Makanya cara
cara menyita, cara mendapatkan uji dan lain sebagainya itu menunjuk pada aspek formal. Sedangkan penilaian terhadap isinya itu pokok perkara. Di formal, kita bicara cara perolehannya sah atau tidak untuk dijadikan sebagai barang bukti per pasal 39A. Itu. Nah, saya tidak ingat persis apakah sudah ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian atau putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memperluas pengertian alat bukti menurut 184. Yang saya tahu ialah kriteria agar sebuah rekaman dijadikan barang bukti. Itu saya tahu. Pertama tentu cara perolehannya, tapi juga cara membuatnya. Koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kasus rekaman yang dibuat oleh Sudirman Said ketika berhadapan dengan Setia Novanto dan Direktur PT Freeport itu adalah karena dia merekam tanpa izin dan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Itu. Bahkan kalau kita lihat undang-undang narkotika atau undang-undang terorisme sekarang, penyadapan pun harus minta izin ke ketua pengadilan, terutama yang wireless type. Kenapa? Karena itu menentukan legal aspek dari barang itu untuk dinilai sebagai sesuatu yang dapat membuat terang rekaman. Masuk rumah orang kalau orangnya tidak ada harus bawa RT, RW itu tidak dapat pelajaran Tuhan asal datang yang ikut. Tapi itu formal sudah. Ada batasan bagi aparat penegak hukum, ada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan undang-undang membatasi kewenangannya sehingga hasil produknya dipercaya legalitas. Itu kalau saya bicara mengenai cara memperoleh. Demikian. Ya, baik. Cara perolehan bukti yang tidak sah menyebabkan bukti itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Bagaimana kalau ada handphone yang berisi voice note, yang mana voice note itu kemudian bagi penyidik menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Penyitaan voice note itu dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan. Setelah disita juga tidak ada diurus izin oleh ketua pengadilan kepada ketua pengadilan negeri. Tapi rekaman itu, HP yang disita itu dijadikan barang bukti oleh penyidik. Dari sisi unlawful legal evidence, apakah HP yang mekanisme penyitaannya seperti itu dapat disebut sebagai barang bukti yang mempunyai nilai pembuktian? Silakan. Kriteria yuridisnya itu bilang begitu. Kalau mau ambil sesuatu sebagai barang bukti, kalau dia on the spot, setelah itu laporkan dan dapat. Kalau dia itu tidak on the spot, tidak pada saat tertangkap tangan, ngurus izin dulu baru lakukan. Kan itu cara perolehan, kita tidak bicara substansinya. Karena ukuran legalitas dari semua proses hukum tergantung pada caranya yang ditetapkan dalam hukum acara. Itu kriteria yuridis. Silakan kedua belah pihak timbang kriteria yuridis itu sudah dipenuhi atau tidak. Itu kewajiban. Misalkan saya kasih basis analisis sebagai ahli. Misalkan dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, penyelidik dan penyidik itu memeriksa seorang ahli untuk kemudian ahli itu dijadikan sebagai alat bukti. Tapi ternyata saat digugat pra peradilan kepada pengadilan negeri, pihak termohon itu memasukkan alat bukti keterangan ahli itu
BAP ahli yang tidak ditandatangani oleh ahli. Nah, apakah dengan alat bukti yang seperti ini, yang katanya keterangan ahli, tapi dalam BAP-nya ahli tidak memberikan tanda tangan, itu sah sebagai alat bukti keterangan ahli atau tidak menurut Bapak? Terima kasih. Sebenarnya kalau dia tidak mau tanda tangan, apa yang harus dilakukan, prosesnya tidak ada semua. Pertanyaan yang substansial ialah apakah ahlinya menolak menandatangani? Kalau menolak, mengapa? Dan apa bukti bahwa ahli itu menolak sehingga tidak ditandatangani? Itu sebenarnya yang substantif. Nah, itu ada di dalam kitab. Adalah jika tidak ditandatangani, siapa yang bertanggung jawab atas isi keterangan ini? Kan itu poinnya. Jadi tadi saya sampaikan substansinya adalah mengapa tidak ditandatangani? Apakah ada penyelundupan keterangan di luar maunya si ahli? Atau lain di copy paste dari satu keterangan yang lain sambil menunggu orangnya langsung tanda tangan, orangnya belum datang juga? Atau apa di balik itu? Tapi saya tidak mau ke sana. Bukan saya berasumsi, saya memberi kriteria yuridis. Sah ialah apabila ditandatangan oleh yang memeriksa dan yang diperiksa. Jika yang diperiksa tidak mau menandatangani, tanyai alasannya, buat berita acara tersendiri. Jika dia tetap tidak mau menandatangani berita acara penolakan tanda tangan, buat berita acara lain di hadapan saksi bahwa dia sudah diminta tanda tangan tidak mau, sudah dibuat berita acara penolakan tetap tidak mau, maka ini saksinya. Kan begitu. Apa yang terjadi kalau itu tidak dipenuhi tapi dimasukkan? Siapa yang bertanggung jawab atas isi keterangan itu? Itu poinnya. Dengan kata lain, sekarang begini Pak, keterangan yang sudah diberikan di BAP itu di hadapan sidang boleh berbeda 1630. Dan padahal itu sudah ditandatangani secara sah. Apalagi kalau tidak ditandatangani itu, kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban itu? Itu poinnya. Teori pembuktian dalam perkara pidana itu alat bukti dalam pasal 184 KUHP itu ada keterangan saksi dan ada surat. Nah, apakah saksi yang memberikan keterangan di hadapan penyidik dan kemudian keterangannya itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi yang adalah surat, maka penyidik dapat menggunakannya sebagai dua alat bukti, saksi itu tersendiri dan keterangan dalam BAP-nya itu sebagai bukti surat. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa pemeriksaan dua orang saksi maka dengan sendirinya mempunyai dua alat bukti, yaitu saksi itu sendiri dan surat yang merupakan BAP dari keterangan saksi. Kalau membaca KUHP, lihat pasal 1 angka 26, lihat pasal 1 angka 27, baru baca 188. KUHP itu membedakan siapa itu saksi, apa itu keterangan saksi, apa itu keterangan saksi sebagai alat bukti. Ada bedanya. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang seorang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Itu baru alat bukti. Karena itu berita acara itu hanya pedoman. Kalau 185 bicara tentang keterangan saksi, 186 bicara tentang keterangan ahli, 187 bicara tentang alat bukti surat. Di situ baca di penjelasannya, sudah ada kualifikasinya. BAP itu termasuk yang mana? BAP itu termasuk di 4 jenis alat bukti surat yang disebut secara limitatif dalam penjelasan tadi 187 itu. Akta autentik, akta pejabat, akta di bawah tangan, dan surat-surat lain. Ada di situ. Jadi mengkategorikannya supaya tidak serta-merta. BAP
petunjuk. Keterangan saksi adalah keterangan yang dapat diberikan oleh seorang saksi tentang apa yang dia lihat dan dia dengar, dia alami sendiri. BAP itu hanya mengautentikasi itu, tidak lebih. Makanya KUHP membolehkan kalau di sini mau omongan boleh, asal hakim tanya alasannya apa. Itu jawaban saya. Baik, maka dalam KUHP itu ada yang namanya direct evidence atau bukti langsung, dan ada yang namanya indirect evidence, bukti tidak langsung. Nah, saya berikan basis analisis. Misalkan ada tindak pidana membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik itu hanyalah keterangan saksi, katakanlah 5 orang. Direct evidence-nya hanyalah keterangan saksi, bukti langsung. Apakah hanya dengan satu bukti langsung, yaitu keterangan saksi, tanpa ditambah dengan surat, kemudian penyidik dapat menggunakan indirect evidence, misalkan keterangan ahli, untuk kemudian dikombin dengan keterangan saksi itu, dan kemudian itu dinyatakan sebagai sudah memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup? Ataukah karena ini menyangkut dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka minimal direct evidence atau bukti langsung itu selain saksi ada surat, baru kemudian dikuatkan dengan keterangan ahli, karena keterangan ahli ini adalah bukti tidak langsung atau indirect evidence. Bagaimana menurut pendapat ahli dari sisi kualitas bukti permulaan? Saya membuat kategori sesuatu disebut direct evidence apabila ia diperoleh langsung dari sumbernya. Saksi, ya saksi yang melihat itu sendiri. Tersangka, ya tersangka yang melakukan perbuatannya, tidak dari orang lain. Itu kita sebut direct evidence. Alat bukti yang indirect evidence itu misalnya petunjuk. Petunjuk itu kan harus dibentuk berdasarkan time. Per 188 itu setelah seorang hakim atau majelis hakim memeriksa secara cermat keterangan tersangka, saksi, itu kriteria yuridis. Makanya saya selalu bilang, untuk menetapkan tersangka hanya butuh minimal 2, tapi untuk meyakini sesuatu hakim butuh 3. Karena petunjuk itu sebenarnya kesimpulan. Ke arah mana hakim berkesimpulan, kesimpulan putusan kita. Nah, kalau apakah harus direct saja atau boleh indirect juga? Sebenarnya keterangan ahli menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai indirect. Dia direct asal dapat dari orangnya sendiri. Gitu kan? Kriteria saya mengkategori sesuatu sebagai direct evidence adalah dia diambil dari sumbernya sendiri. Nah, sedangkan kalau diambil dari sumber lain, itu namanya indirect. Nah, indirect ini fasilitas hakim. Kalau di acara pidana namanya petunjuk. Kalau di perdata namanya persangkaan hakim. Alat bukti. Kalau di pratum namanya pengetahuan hakim. Alat bukti. Tapi bagaimana membentuk pengetahuan? Bagaimana membentuk persangkaan? Bagaimana membentuk petunjuk? Itulah yang kita bahas. Dasar basis itu analisis teoritis yuridis. Demikian. Dengan penjelasan ahli tadi tentang kriteria sahnya suatu bukti berupa rekaman, tergantung dari cara memperolehnya. Pertanyaan kami, menurut ahli, cara memperoleh, apakah cara memperoleh suatu transkripsi pesan voice note yang sudah terhapus hanya melalui keterangan seseorang yang bukan berwenang untuk itu, sah menurut hukum atau
beda barang bukti dan alat bukti. Tapi alat bukti itu ada direct, ada indirect. Kalau barang bukti ini masalah benda mati. Ini orang membunuh dengan parang, terus parangnya di situ. Dia tidak bisa menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Karena dia pada dasarnya barang mati. Apapun itu. Karena itu perlu legalitasnya mengenai cara perolehan. Itu poin pertama. Yang kedua, apa ukuran untuk mempercayai barang itu sebagai barang bukti? Sebab pada dasarnya dia benda mati, tidak berkata-kata atas dirinya sendiri. Bagaimana cara mempercayai? Relevansinya dengan pasal yang didakwakan, atau relevansinya dengan pasal yang didasarkan. Maka di situ aspek relevansi itu menjadi penting. Kan tidak lucu. Perkara yang ditersangkakan itu katanya menembak pakai pistol, tapi barang buktinya pedang. Jadi relevansi diuji di situ sebenarnya. Mengapa perlu diuji? Hal pertama itu tadi cara perolehannya. Lalu hal yang kedua, relevansi. Kalau sudah tidak diperoleh dengan cara yang sah, tidak bisa. Pertama, dia tidak bisa berkata-kata atas dirinya sendiri. Yang kedua, relevansinya diukur dari kualitas. Itu poinnya. Sebenarnya di situ saya selalu mempertahankan aspek kualitas. Saya selalu biasanya menambahkan, kalau kita periksa 185 tentang keterangan saksi, hampir 7 ayat itu kan menetapkan kualitas atau kualifikasi agar hakim mempercayai keterangan saksi. Di situ. Keterangan itu harus dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, atau ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Keterangan itu harus berhubungan dengan saksi lain. Keterangan itu kalau diberikan oleh seorang saksi saja tidak cukup, unus testis. Keterangan itu boleh diberikan oleh seorang saksi asal didukung dengan alat bukti lain. Itu adalah kualifikasi bagi hakim untuk mempercayai kualitas alat bukti. Dan seterusnya, tadi kita bicara alat bukti surat. Di 187 itu kan sudah dibuat alat bukti yang paling kuat itu akta autentik. Lalu alat bukti berikutnya akta pejabat, lalu akta di bawah tangan, lalu surat-surat lain. Kenapa pembuat undang-undang membuat kualifikasi? Agar hakim dalam memeriksa alat-alat bukti seperti itu memperhatikan kualitas. Apakah cara memperoleh suatu transkripsi pesan voice note yang sudah terhapus melalui keterangan seorang saksi di depan polisi merupakan cara memperoleh transkripsi yang sah atau tidak? Artinya pertanyaan ini saya harus tolak karena ini menjebak. Kalau tidak, kalau sudah terbaca, bagaimana kita bisa tahu isinya? Ya kan? Itu kan sama seperti saya sedang berada di kegelapan, tapi paksa saya harus lihat muka saksi. Tidak bisa. Kalau sudah terhapus, artinya tidak ada lagi di situ kan? Bagaimana kita melihat relevansinya? Bagaimana kita melihat? Itu poin dulu. Sedangkan misalnya bisa dibaca saja, konteks dan konteks itu mempengaruhi, penutur itu mempengaruhi. Artinya di NTT ini kalau ngomong begini, kalau turun itu harga beras itu beda dengan orang Jawa yang bilang turun harga beras. Ibu keluar aja. Kamu ini tolong keluar. Oke. Ya. Jadi sekarang yang penting kedua belah pihak itu memberi penilaian. Saya ingat poin saya. Sedangkan cara perolehannya saja sudah benar, itu masih harus dilihat relevansi. Karena tadi
standing point saya yang menurut saya keliru. Mohon maaf ya. Tadi ahli jelaskan soal SPDP, di mana penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan korban, dan terlapor dalam waktu paling lama 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Pertanyaan saya ialah, apa akibat hukumnya apabila ternyata proses itu tidak jalan? SPDP yang dimaksud dikirim 20 hari kemudian. Apa akibat hukum dari proses seperti begitu? Kalau tadi saya mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi objek pra peradilan terkait penetapan tersangka karena tidak ada kaitannya dengan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, saksi dan kan tidak ada relevansinya, maka penetapan tersangka itu tidak sah karena tidak dipenuhinya kewajiban hukum. Apa bahayanya kalau SPDP itu tidak dipenuhi? Tersangka kehilangan kesempatan untuk membela, untuk menyusun pembelaan diri. Satu. Yang kedua, penuntut umum kehilangan kesempatan untuk mengontrol penyidikan itu sejak awal. Itu hal yang penting. Ataukah ini terkait dengan alat bukti keterangan saksi. Apabila dalam suatu kasus itu katakanlah bahwa ada 4 orang saksi, kemudian keterangan saksi itu dalam BP berdiri sendiri-sendiri, si A terangan lain, B terangan lain, C terangan lain. Apakah dia bisa masuk kategori satu alat bukti keterangan saksi padahal dari 4 orang itu keterangannya beda-beda? Di dalam KUHP 185 itu diberikan kriteria tentang alat bukti yang berdiri sendiri, seberapa jauh dapat dipercaya. Nanti tidak ada di dalam KUHP. Dia disebut sebagai keterangan saksi, tapi oleh karena itu kita mempersoalkan relevansinya supaya angka 2 tadi tidak hanya jumlah, tidak hanya kuantitatif, tapi kualitatif. KUHP itu sudah memprediksi kemungkinan ada saksi yang berdiri sendiri, tapi berdiri sendirinya ini merupakan bagian dari peristiwa itu atau berdiri sendiri yang tidak terkait peristiwa itu masih ada pertanyaan berikutnya. Saya kasih contoh berdiri sendiri tapi terkait peristiwa. Misalnya dalam satu kasus pembunuhan di mana alat yang dipakai adalah parang, saksi A hanya melihat dan memastikan bahwa barang bukti parang itu milik pelaku. Cuma itu pengetahuannya. Saksi B hanya melihat atau menyaksikan bahwa malam sebelum kejadian itu pemilik parang itu menggosoknya agar kaya. Saksi C membantu penyidik menemukan parang itu di TKP. Ini potongan cerita yang berdiri sendiri. Tapi kenapa dirangkai kondisi ini sebagai satu rangkaian peristiwa? Jadi berdiri sendiri sebagai satu rangkaian peristiwa dan berdiri sendiri sebagai satu peristiwa yang berbeda itu masih ada pertanyaan. Tapi karena itu hakim bahkan di dalam KUHP diberi wewenang untuk memeriksa cara hidup dan kesusilaan saksi. Tidak hanya terhadap apa yang diterangkan, tidak hanya terhadap relevansi antara peristiwa-peristiwa yang mungkin berbeda. Hakim dalam menilai keterangan seorang saksi harus memperhatikan juga cara hidup saksi yang kemungkinan digunakan atau mempengaruhi dia dalam memberikan keterangan tertentu. Ini subjektivitas hakim untuk mempercayai itu. Nah, itulah makanya di situ kriteria itu sebenarnya untuk mempercayai kualitas keterangan dari alat bukti itu, tidak sekedar tadi jumlah seperti itu. Ada satu peristiwa di mana seorang A menyampaikan pesan kepada C, D, dan D, tapi lewat B. Kepada ini B dibilang, tolong sampaikan ke C, D, dan E.
B ini dia tidak menyampaikan pesan kepada C, D, dan E, tapi dia memperdengarkan kepada orang lain. Kemudian terjadi peristiwa pidana. Padahal pesan ini harusnya kepada C, D, dan E, dia menyampaikan kepada orang lain. Apakah orang yang memberi pesan patut bertanggung jawab terhadap pesan itu? Padahal pesan itu harusnya kepada orang lain, tapi si B perdengarkan kepada orang lain. Dan kita dengan pernyataan bloknya. Mohon izin yang mulia. Tadi saya membatasi bujuk dan yang dibujuk. Dan supaya terjadi pembujukan ada sejumlah modus menjadi janji. Saya tidak hafal. Apa yang terjadi kalau ternyata dia tidak termasuk orang yang dibujuk? Itu poin, makanya starting poin saya itu pastikan dulu siapa pembujuk, siapa yang dibujuk, baru lihat modusnya. Karena yang dibujuk hanya akan bertanggung jawab terhadap hasil bujukan dengan modus tadi. Jadi tarik juga untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau saya membujuk orang lain, apakah orang lain itu tidak melakukan apa yang saya bujukkan? Apakah ada pembujukan di sini? Kan harus clear siapa yang membujuk, siapa yang dibujuk. Yang membujuk punya niat, yang dibujuk mulanya tidak punya niat. Pada akhirnya yang dibujuk punya niat untuk melakukan yang dibujukkan, karena ada janji, pemberian, bahkan upaya paksa. Dan yang dilakukan oleh terbujuk itu sengaja. Karena dia tahu bahwa yang dibujukkan itu sesuatu yang bertentangan. Itu poin saya. Pra peradilan ini. Tentunya kami selaku kuasa termohon dalam mendengarkan pendapat hukum ahli tadi ada hal-hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, kami perlu tanyakan ke ahli, karena ahli sampaikan bahwa berkaitan dengan Perma 4 2016, ahli katakan bahwa di situ dijelaskan hanya terkait menerima dua alat itu, dan yang kedua tidak memasuki pokok perkara. Lebih jauh ahli yang menjelaskan tidak ada divisi yang jelas. MA atau Mahkamah Agung membiarkan kondisi itu ditemukan di dalam persidangan. Maka pertanyaannya kepada saudara ahli, bagaimana pendapat ahli tentang peraturan Mahkamah Agung 4 2016 yang di situ menyatakan bahwa hanya melihat aspek formil, sedangkan kalau pokok perkara bukan domain pra peradilan? Mohon penjelasan ahli. Saya kira tadi saya membuat definisi tentang ini. Apa beda pokok perkara atau materi perkara dan apa formalitas perkara. Yang saya sampaikan tadi bukan pokok perkara. Pokok perkara itu bicara tersangka salah atau tidak, terdakwa salah atau tidak. Itu pokok perkara. Kalau menilai relevansi antara alat bukti, itu pandangan saya. Itu pandangan akademik dari saya. Saya bisa mungkin Bapak ada temanya, di situ bisa lihat pasal berapa yang menyatakan bahwa untuk peradilan. Tapi saya kira bukan debatnya di sini. Debatnya itu begini, kalau kasarnya begini, waktu Pak tadi diputus oleh hakim saat ini, Pak Budi Gunawan mengajukan pra peradilan tentang penetapan tersangka kan di luar KUHP, ya kan? Kenapa Bapak tidak protes? Padahal itu di luar KUHP. Itulah bedanya. Saya berpendapat sebagai ahli dan hakim dalam posisi sebagai judge. Itu poin. Supaya kita jangan dipeta publik hal-hal yang tidak perlu. Ya? Ya, baik. Dari ahli juga menjelaskan tentang pasal 338, 170
dari pasal ayat 3 bahkan sampai ke pasal 55 KUHP. Tentu pertanyaannya begini, apakah dalam proses pra-peradilan penerapan pasal dapat diuji dalam sidang ini? Saya jawab. Kan tadi saya tidak menjelaskan untuk diuji. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Ya toh? Baik, sudah kami sampaikan. Tadi ahli juga menyinggung mengenai dua alat bukti, minimal dua alat bukti dalam kaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Apa maknanya dari minimal dua alat bukti merujuk pada pasal 184? Sudah. Ini kata-kata minimal dua alat bukti itu kan diambil oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan perbedaan penafsiran di lapangan terkait dengan ketentuan syarat penangkapan, terkait dengan ketentuan syarat penahanan, terkait dengan ketentuan penetapan tersangka. Karena ada definisi yang berbeda-beda, maka Mahkamah Konstitusi bilang kamu stop berkelahi. Saya kasih patokan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan 184. Itu kata-kata Mahkamah Konstitusi setelah pemohon mengajukan kesimpang siuran di dalam praktek terkait kriteria tadi. Kalau maknanya terhadap 184, di dalam putusan itu dimaksud dengan yang minimal dua alat bukti adalah 184 itu bilang apa? Keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saya secara akademik mengatakan akan lucu kalau Pak Gubernur menyampaikan di sini keterangan tersangka. Padahal dia sedang mohon pra-peradilan yang mempersoalkan bahwa penetapan Bapak itu tidak sah atas dirinya. Maka kan tidak boleh itu Pak, tidak bisa pakai toh. Gitu. Itu logika hukum Pak. Yang kedua saya bicara tentang ini, makanya tadi saya bilang secara akademik paling-paling kita mesti ambil dua itu dari tiga ini. Dua itu dari keterangan, satunya keterangan saksi, dua keterangan ahli, tiga keterangan surat. Tiga surat paling ada dari situ. Kalau petunjuk perlu terjadi alat bukti. Petunjuk itu kesimpulan hakim. Itu satu. Yang kedua, Bapak mau ajukan keterangan tersangka, boleh-boleh saja. Hanya saya lucu begitu loh. Tersangkanya sedang memohon bahwa penetapan yang sedang lakukan itu tidak sah. Kan begitu toh. Artinya seluruh proses termasuk keterangan dia pun harus dianggap tidak sah, maka dia mengajukan permohonan. Sehingga saya kunci di tiga itu. Kalau tiga kan cari dua tidak susah. Asal memenuhi kriteria yuridis. Kita memiliki dua alat bukti minimal yang bukti, kemudian jangan pernah juga memeriksa. Jangan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak mempunyai minimal dua alat bukti. Jangan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak pernah diperiksa Sebagai calon tersangka. ya, atau terperiksa atau saksi. Ya kan? Ahli bisa menjelaskan apa makna dari 4 syarat itu yang ahli jelaskan. Jangan pernah menetapkan tersangka tanpa minimal 2 alat bukti. Jangan menetapkan tersangka tanpa diperiksa sebagai calon tersangka. Dan jangan pernah menetapkan tersangka dari keterangan orang lain. Dan jangan pernah menetapkan tersangka dari berkas perkara orang lain. Ini pendapat ahli, kami mohon. Kalau dulu belum ada putusan MK ini, penyidik kalau berdiri di luar ini hasil pengembangan. Kalau hanya mengembangkan berkas-berkas harus periksa orangnya. Intinya pada periksa orangnya, ya kan? Yang kedua, jangan hanya berdasarkan pada keterangan orang lain. Maksudnya, Pak sudah periksa saksi 1000 orang. Kalau
ditetapkan tersangka padahal sudah mati. Sudah mati lagi belum pernah diperiksa. Saya tidak tahu pelajaran apa yang Bapak dapatkan, tapi sebagai akademisi, saya melihat itu pelanggaran pasal mana. Orang sudah mati. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi mengatakan seseorang itu hanya boleh ditetapkan sebagai tersangka kalau dia sudah pernah diperiksa. Itu juga lah yang kemudian semua orang bertepuk tangan ketika permohonan Budi Gunawan dikabulkan. Karena dia tidak pernah diperiksa oleh KPK kan? Itu sudah lah. Saya hanya tadi mengingatkan 4 kriteria itu. Maksudnya begitu. Sebenarnya begini, di banyak praktek negara-negara modern, tadi kita bicara soal barang bukti. Kalau di negara modern itu, misalnya sekarang Bapak menyidik kasus narkoba, di sana Bapak dapat uang palsu, tidak boleh disita, pulang kantor dulu, ambil surat perintah penyitaan baru. Itu bagi mereka yang mengandalkan role model. Kalau kita di sini dulu waktu saya masih muda, begitu ketemu pikul bawah semua, nanti datang baru jelaskan kepada publik ini hasil pengembangan. Begitu Pak. Itu sudah dilarang berdasarkan kriteria 4 hal. Ya. Baik, terima kasih. Tadi ahli berpendapat bahwa alat bukti atau minimal 2 alat bukti tidak hanya berkaitan dengan kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Seperti apa maksud pendapat ahli bahwa alat bukti dalam persidangan pra peradilan ini harus kualitatif, dan terakhir ahli juga menjelaskan mempunyai relevansi. Ini mau penjelasan ahli. Makanya tadi saya buat contoh, bukan soal jumlah 1000 orang saksi yang Bapak periksa, 2 saja, tapi keterangannya mengenai peristiwa yang dikonstatasi. Itu kualitas, ya kan? Itu kita baru bicara tentang keterangan saksi. Padahal keterangan saksi itu cuma 1 alat bukti yang sah. Kriteria untuk mempercayainya itu begitu banyak. Baca di 85 berapa ayat ini. Bahkan syaratnya harus dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan kata lain, yang Bapak omong bahwa Bapak sudah punya keterangan saksi itu belum sah. Itu ini bukan kata saya Pak, kata Tuhan. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang seorang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Itu bukan karangan saya. Jadi kalau sekarang Pak bilang Pak ada keterangan saksi, itu berarti bukan alat bukti sebagaimana 184. Kalau Pak mau tadi bicara 184, ayo. Tadi kan saya sampaikan walaupun tidak detail, tapi itu semua kita serahkan kepada yang yuridis. Kalau kriteria yuridis kan gitu, kan berarti Bapak belum punya toh. Baik, kriteria yuridis dihubungkan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan minimal 2 alat bukti. Jika keterangan saksi itu harus menjadi alat bukti jika disampaikan di sidang pengadilan, maka bagaimana penyidik menemukan 2 alat bukti menurut firman? Baca pasal 1 angka 26 dan 27. Di situ di angka 1 pasal 27 itu menyebut keterangan saksi. Tapi bukan sebagai alat bukti yang sah. Kalau kriteria untuk mengatakan sebagai alat bukti yang sah, periksa 185. Begitu. Ini kita semua tidak karang. Pak punya kitab suci, saya punya kitab suci. 1 angka 27 mengatakan keterangan saksi adalah apa yang seorang saksi sampaikan tentang apa yang dia dengarkan. Apakah itu alat bukti? Tuhan yang bilang itu bukan alat bukti, bukan saya Pak. Kan begitu Pak. Nanti Pak curiga saya, ini orang datang bikin kaget. Tidak Pak, kita juga makan sekolah. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya melakukan persesuaian antara alat bukti yang dihadirkan di sidang pra peradilan? Mohon penjelasan Anda. Saya bilang tadi, hakim bisa berpedoman di 185. Keterangan antara saksi satu dengan saksi lain. Keterangan antara para saksi dengan alat
alat bukti lain. Itulah ujian bersesuaian. Terima kasih. Kami lanjutkan mengenai SPDP. Sebagaimana yang ahli jelaskan menurut pasal 109 KUHP dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 130/2012, kami ingin mendapatkan penjelasan ahli. Bagaimana konsep hukumnya untuk memberitahukan bahwa seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Dia disebut sebagai terlapor, tapi dia sudah berhak, tidak usah tunggu tersangka. Kan putusan Mahkamah Konstitusi bilang begitu. Sekarang begini Pak, supaya kita clear, ini banyak orang nonton kita. Orang datang ke pelayanan terpadu satu pintu, ya kan? Bikin laporan polisi. Apa yang di capture di sana? 5W1H. Siapa saksinya, siapa dugaan pelakunya atau dugaan terlapornya, siapa saksi korbannya, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, TKP-nya di mana, kan itu. Jadi ada kata terlapor di situ, bukan tersangka. Makanya saya tadi bilang, pada waktu saya ditanyakan di berbagai tempat, saya katakan SPDP itu bukan dikirim kepada tersangka, karena tadi itu penyidikan itu kan ada 3 langkah. 1, mengumpulkan bukti. 2, dengan bukti itu membuat terang perkaranya. 3, menemukan tersangka. Kalau saya langsung ngomong bilang tersangka, nanti Pak pasti akan bilang sama saya, Pak, antara mengumpulkan bukti dan membuat terang kami butuh 6 bulan sendiri. Dan waktu itu belum ada tersangka kan, makanya Mahkamah Konstitusi mengatakan cukup kepada terlapor. Gitu. Kalau ternyata terlapornya tidak jadi tersangka, apa urusannya? Ini kan pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negara. Gitu. Bagaimana kalau dalam proses itu atau dalam peristiwa pidana itu tidak diketahuinya siapa terlapornya, maka bagaimana penyidik memberitahukan peristiwa pidana itu? Tidak apa-apa, tetapi kan tetap diterbitkan lalu dinotifikasi di situ bahwa tidak ditemukan terlapornya. Clear, yang mengikat di situ bukan hanya pihak yang perlu diberi waktunya. Waktu juga tadi ada dibacakan peraturan Kapolri kan? Peraturan Kapolri itu tidak ditunjukkan kepada kami yang lain, kepada bapak-bapak. Jadi kalau bapak mau protes tanya Pak Kapolri. Bagaimana konsepnya jika penyidik tidak tahu siapa terlapornya, siapa tersangkanya, cara menyampaikan suatu tindak pidana itu seperti apa? Itu ahli yang ingin kami mendapatkan penerangan hukum di sini. Ya, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ke depannya. Itu ahli. Di dalam peraturan di dalam Kapolri itu ditulis kalau orang melapor dengan terlapor yang benar kasih ke dia. Kalau orang melapor tanpa terlapor, apa yang harus dilakukan penyidik? Harusnya begitu, jangan tanya ke saya. Perbaiki Kapolrinya. Saya aja menyebutkan asasnya bahwa perintah Mahkamah Konstitusi mengatakan gitu. Saya punya dokumen yang membandingkan antara Kapolri yang lama dengan Kapolri sebelumnya dengan sudah memasukkan konsep-konsep putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi saya menjelaskan itu karena ditanyakan oleh ini dan saya menghubungkannya dengan juga banyak tulisan. Nanti Bapak termohon bisa download sendiri di hukum online bagaimana jaksa agung berpandangan terhadap itu. Nah, saya ini begini Pak, secara struktural termohon itu bertanggung jawab kepada Kapolri itu secara struktural, tapi secara fungsional atasan Bapak itu jaksa agung, secara fungsional atasan Bapak itu penuntut umum. Itu karena apa? Berkas perkara yang sudah Bapak susun, Bapak harus tanyakan ke dia. Kalau dia bilang mau ubah ini, kan Bapak mesti ikut. Kalau dengan petunjuk atau tanpa petunjuk sekalipun, itu maksud saya.
Jadi tadi saya menjelaskan, karena jaksa agung juga berpendapat begitu. Kenapa dia tidak menolak? Jelasnya tidak ada SPDP-nya atau SPDP-nya tidak memiliki daya itu pandangan saya. Baik, ahli yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon, sehingga perlu untuk kita tegaskan di sini dan menjadi pencerahan hukum bagi kami dalam pelaksanaan pemberitahuannya dimulai penyidikan. Itu ahli. Baik, menurut saya juga tidak umum ada kasus yang sampai tidak ada terlapornya. Tapi sepengalaman Bapak, kalau saya boleh tahu untuk kepentingan penelitian, kira-kira dari 1.000 yang melaporkan itu berapa yang terlapor meninggal? 500 ada terlapornya dulu. Tapi disebutkan di situ kalau terlapor ditulis Lidik. itu makanya Pak Kapolri kok membuat peraturan tidak memperhatikan fakta itu. Artinya bukan terhadap hati itu ahli. Bukan. Kita tidak memperdebatkan itu ahli. Bukan. Ahli jangan selalu menganggap Kapolri tidak memberikan rocky. Ahli berpendapat sendiri namanya. Ahli punya peraturan sendiri ahli. Dan aturan kami berpendapat kuat. Mohon ya. Jadi begini, ini ahli. Ya. Jadi Paham yang mulia. Tapi ahli yang diringkus ke arah produk. Yang ditanya apa? Sebentar Ahli ahli. SPDP ahli. Sebentar. Itu juga hukum ada ahli. Silakan. Ya makanya kami tanyakan ahli. Boleh izin mulia. Ya, sebentar dulu. Saya ngomong dulu. Terima kasih. Kalau jadi begini, belum kita lanjutkan, saya perlu jelaskan dari kapasitas di ahli ini kan hanya sebagai ahli dia menerangkan secara global, secara keseluruhan. Nah, mengenai apa yang dia sampaikan di persidangan ini, entah itu menyangkut dengan seperti yang tadi saudara ahli dan termohon perdebatkan itu kan pendapatnya ahli, pendapatnya dia. Ya, namanya ahli dia mau berpendapat apa aja ya, terserah dia sepanjang ada justifikasi jelas. Nah, masalahnya ada apa tidaknya itu kembali lagi ke ahlinya, kan gitu. Terakhir tetap yang menilai karena ini acara kita menyangkut pra peradilan, yang menilai tetap saya. Jadi kita tidak perlu ribut di sini. Ya sudah, umpama kita tidak bisa paksakan ahli menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang saudara tanya, apa yang saudara sampaikan, kami catat di sini nanti terakhir saling ribut. Baik. Demikian ya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, ini ahli bukan saksi fakta. Mau benar apa salah, ini ahli. Kalau ahli itu kan orang yang sudah diakui keahliannya. Jadi kalau apa yang sudah contoh pra peradilan ini, minta maaf saya agak ini sedikit ya, biar kita tidak salah tafsir. Contoh pra peradilan jelas pasal 77 dengan pengembangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Terus kalau kita di pengadilan diatur dengan perma, kita dikontrol. Dan kita hakim bukan asal putus, kita dikontrol oleh perma. Semuanya tertulis jelas di situ. Kalau di situ sudah jelas, kan kita tidak perlu ahli. Karena itu tadi seperti yang telah saksi jelaskan, banyak di situ yang masih membutuhkan penafsiran. Itulah kita butuh ahli. Penafsiran itu ahli menafsirkan A, belum tentu benar A, belum tentu kita ikut ini. Memenuhi rasa kemanfaatan bagi masyarakat, tidak memenuhi rasa keadilan, itu kan domainnya kita hakim. Jadi itulah saudara termohon, mohon maaf banyak karena saya mau ceramah, tapi kita harus letakkan posisi ahli ini memang sebagai ahli. Jadi masalah di ahli mau bicara benar atau tidak itu penilaian kita masing-masing. Ya, nah, demikian. Ya, ahli. Terakhir pertanyaan dari saya. Berarti apa fungsi daripada SPDP itu menurut ahli? Nah, tadi ahli sudah menjelaskan semua. Saya ingin tahu fungsi SPDP itu menurut ahli apa? Ya, saya akan jelaskan. Baik. Makanya tadi saya jelaskan SPDP sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi dan SPDP setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun
rasiolegis daripada hakim konstitusi yang 9 orang memutus seperti itu, Bapak periksa saja di putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Tapi kalau saya Bapak tanya begini, saya katakan begini, putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang mengikat kita sebagai warga negara, termasuk mengikat aparat penegak hukum. Itu fungsi Mahkamah Konstitusi. Dan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu melindungi HAM orang. Itu dia, makanya Bapak juga perlu taat melindungi HAM orang. Saya juga menghargai HAM orang. Kita sidang ditonton banyak orang, tidak berkelaikan penonton percaya. Mahkamah Konstitusi perlu kami tanyakan ke Anda. Jika SPDP itu tidak diberikan kepada terlapor, tersangka dan lain-lain, konsekuensi hukumnya, apakah penyidikan yang dilakukan menjadi batal atau bagaimana? Saya berpendapat bahwa batal. Penetapan tersangka batal. Pendapat tadi tidak memang daripada isi putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, kalau ngomong begitu jangan ngomong dengan ahli. Makanya tadi saya tanya Bapak. Tadi ahli bilang di sana. Makanya tadi saya putusan Mahkamah Konstitusi. Wah, itu dulu mau dilawan pergi gugat pra peradilan, kenapa Bapak tidak? Ya, tadi ahli bilang saya baca. Saya berpendapat Saya sudah membacanya. Kita dibayarkan kalau pemeriksaan di kantornya. Bapak ahli tadi suruh saya membaca. Sebentar. Saya sudah membaca ini, makanya saya tanya. Sebentar. Fungsi SPDP, beliau bilang. Oke, Saya membaca lagi putusan Mahkamah, saya sudah baca. Saya tanya bagaimana konsekuensinya jika SPDP itu tidak diberikan kepada terlapor, tersangka dan lain-lain, digugurkan penyidikan polisinya atau bagaimana? Nah, gini. Beliau Mengenai pertanyaan saudara tadi, saya sudah tahu jawabannya dari ahli sendiri tadi bahwa itu kalau menurut ahli ya. Menurut ahli, kalau itu tidak terbukti, saya Bapak ahli. sebentar Pak ahli, saudara ahli, saudara nah, sebentar, tolonglah saya dihargailah di sini karena ini perkara-perkaranya kalian, saya di sini hanya sebagai penengah. Kalau kalian datang kalian ngomong sendiri, ngapain bawa ke sini? Silahkan bawa ke kantor masing-masing. Ya toh? Kenapa bawa ke pengadilan kalau mau ribut sendiri? Jadi begini, saya tangkap tadi apa saudara, maksud saudara. Saya mengerti. Jadi yang dijawab oleh ahli, mohon maaf ya, itu pendapatnya ahli. Menurut ahli itu batal. Itu menurut ahli. Jadi ahli itu bukan. Jadi minta maaf Pak ahli ya. Ini bukan segala-galanya. Ahli itu tuh memang sumber hukum juga, tapi tidak segala-galanya, tidak sebagai penentu di situ. Jadi itu dulu yang harus saudara pahami. Karena kita konteks di sini kita menggali periksa ahli, kita mau apa namanya? Kita mau memperluas wawasan. Kalau kita mau persempit ya itu jelas tadi seperti saya omong. Kalau omong pra peradilan ini 77 tambah putusan MK tambah Perma nomor 4 2016 clear. Tidak usah kita perkara lagi. Tinggal kita hanya lihat-lihat jawab tentang lengkap tidak. Sudah tidak usah perkara kalau begitu. Makanya di sini ada ahli ini mau menjelaskan lebih luas kira-kira seperti apa. Nah, perlu saya tegaskan lagi. Saudara jangan terjebak. Jadi gini, saya mengerti ini, saudara. Ini jangan terjebak dengan apa namanya pernyataan ahli. Karena ahli, minta maaf ahli bukan penentu. Apapun ahli omong di sini kita terima, kita catat. Kan gitu. Kemudian silakan lanjut. Mau tanya, saya pusing mau tanya. Tapi Pak, dari sekian banyak pertanyaan ini saya mau tanya satu, saudara ahli. Jadi ini pertanyaan mungkin kalau menurut saya sih kalau kita orang hukum, saudara permohon maupun termohon sama-sama kita dengar juga dari tadi mengenai formil dan materi ini. Kalau kita lihat dari keterangan pendapat-pendapat yang ahli kemukakan tadi, itu saya lihat antara formil dan materi ini apakah bisa yang satu kita kesampingkan? Itu yang pertama. Boleh ya.
Kalau saya berpandangan, pintu kebenaran materi itu hanya bisa diungkap kalau pintu kebenaran formil. Jadi satu tidak bisa mengesampingkan yang lain. Makanya tadi saya mohon izin mengulangi contoh saya. Kalau cara perolehan sudah salah, bagaimana kita berbicara materi? Saya kira standing point saya ini. Ya, itu dia. Jadi kalau pendapat ahli itu berarti muncul pertanyaan baru untuk memenuhi syarat formil. Tentunya di situ mau tidak mau pakai pasti ada material di situ. Nah inilah yang jadi kita terjebak di sini. Bukan seperti itu aja. Yang mulia, dengan segala kerendahan hati, tadi saya sampaikan, ruang itu sengaja dibiarkan kosong supaya ada temuan manipulasi. Pertanyaan saya, menurut pendapat ahli, ya, menurut pendapat ahli, formil di dalam itu pra peradilan, formil yang seperti apa, dan kalau material itu yang seperti apa? Kalau formil, kita bicara bentuknya, kita bicara cara perolehan. BAP itu kan bentuknya sudah baku. Diperiksa di polsek level sampai dengan Mabes Polri, bentuknya sama. Formil. Sedangkan materi kita bicara isinya yang dipersangkakan. Di titik itu tadi saya tidak menyentuh. Saya menjelaskan ada kasus pembunuhan segala macam itu tidak ada kaitan dengan kasus ini. Tadi saya tidak menyebut dalam perkara ini. Sebenarnya kalau saya mau katakan tadi dalam perkara ini apa? Ya, minta maaf ahli. Kita ini dulu di formil materi tadi, jangan dulu kemarin. Karena saya lebih. Ya, baik. Makanya ini kelihatannya kita dengar tiap hari, tapi ini susah. Kalau menurut saya. Ya, baik. Saya pernah menjadi ahli seperti ini di pengadilan negeri Balai Endah. Hakimnya bicara kepada saya begini, masa nengok isi BAP saja nggak boleh? Itu kan artinya dia harus memastikan relevansi, Bang. Masa saya nengok isi BAP saja nggak boleh? Itu pernyataan yang menguatkan standing point saya. Begitu. Karena kita putar di sini, formil materi sampai akhirnya beliau nanya, enggak usah jadi hakim kalau nengok isi BAP saja nggak boleh. Tapi tentu hal itu tidak di-state di dalam itu. Itu pemahaman saya. Hari itu mungkin nanti saya baru pikir sendiri bagaimana ini. Karena kalau saya mau tanya juga lebih ini kita bisa malu. Karena itu memang kita hanya lihat formil material gampang. Tapi coba kita dalam. Saya rasa ahli sudah berbagai macam penelitian sudah dilakukan. Saya rasa ahli juga punya pemahaman formil material mungkin hampir sama saya. Kita juga mau antara ayam dan telur. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu memang luar pos. Ada bahayanya kalau Mahkamah Agung membuat definisi. Kreativitas hakim dikurangi. Bahaya. Kebebasan hakim dikurangi. Makanya biasanya dalam regulasi seperti itu, terutama untuk penyelenggaraan peradilan, ada ruang komunikasi. Itu beda regulasi Mahkamah Agung dengan misalnya regulasi di aparat penegak hukum yang lain. Ya harus clear and clean. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kita tinggalkan formil material. Tadi saya mendengar pendapat ahli mengenai pemeriksaan saksi di penyidik itu belum bisa dijadikan alat bukti yang sah. Ya, seperti itulah Sebagai keterangan saksi, keterangan saksi. Kapan penyidik itu bisa menentukan pada saat kapan baru itu bisa sah menurut ahli?
Pertama, hal itu saya kutip dari pasal 185. Kalau ditanyakan kapan sah, sebenarnya internal penyidik itu punya banyak mekanisme, mulai dari gelar dan lain sebagainya, sampai dengan akhirnya memutuskan dari ini naik ke sini. Saya tidak masuk ke situ. Seandainya sekarang pasal 185 ayat 1 itu mau diterobos, ada terobosan hukum yang mulia. Misalnya, kalau melihat relevansi, maka meskipun belum dinyatakan di depan sidang, bisa diterima sebagai alat bukti. Itu terobosan hukum, Pak. Saya mengatakan itu karena Bapak lah yang bisa buat itu, tapi yang lain tidak. Itu maksudnya. Karena kan kalau tidak, kita menegakkan hukum, yang sama melanggar hukum. Relevansi pun tidak, padahal kita yuridis pun bilang harus diungkapkan di sidang dulu. Terjebak. Bapak saya Nah, itu dia yang saya kasih pertanyaan ya. Mohon maaf, saya masih belum terlalu paham. Jadi tadi saya sambung juga pertanyaan dari termohon. Sekarang termohon ini dia periksa saksi, sedangkan itu bukan merupakan keterangan saksi, bukan keterangan saksi yang sah. ya. Kan surat ya. Surat kan ya. Berita acara pemeriksaan itu kalau surat kan ya 187. Itu diulang lagi dulu. Sebentar. Oke. Keterangan saksi itu dituangkan dalam BAP. Ya, Clear ya? clear. Kalau mau dijadikan keterangan saksi sebagai alat bukti, dia harus datang ulang di sini, di bawah sumpah kan? Lisan, ya kan? Clear di sini. BAP-nya itu yang dibuat oleh penyidik dibawa kemana? 187 bilang harganya apa? Keterangan surat tuh. BAP. Saya minta tolong dibacakan 187 itu penjelasannya. Supaya kita clear. Mohon maaf yang mulia. Mohon maaf yang mulia. 187 penjelasannya. Jadi dia masuk keterangan surat, dia masuk surat menurut 187. 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah pejabat yang dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Ada di situ. Ada. Jadi kalaupun tidak dijadikan keterangan saksi, dijadikan surat. Kualitasnya bagus itu. Surat yang begini. Ya bu, karena ada 3 yang lain di bawahnya. Termasuk kwitansi Alfamart, apa segala macam. Itu kami itu saya maksudnya itu. Terus ada tadi yang betul clear. Namanya bukti aman untuk elektronik ini. Karena ini kita bicara formal, aspek formilnya, maka saya tadi hanya menyorot cara perolehan. Nanti kalau diajukan, itu kan ada 2 hal yang dilihat di sana, apakah tertulis atau suara. Suara itu dinilai sebagai keterangan saksi atau apalah bisa masuk. Oke, sekarang mohon maaf. Coba baca dari 187. Sekarang 188. Kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Satu ayat berikutnya. Ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Masih ada? Ayat 2 ayat 3-nya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Saya sudah 27 tahun mengadari Kejadian kejadian, apalagi perbuatan. Itu bagian yang tidak dikategori sebagai alat bukti, tapi wewenangnya diberikan kepada penyidik yang mulia untuk dinilai. Lanjut, keadaan atau perbuatan atau tindakan itu harus sesuai dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Persesuaiannya, Tuhan minta Bapak lihat, bukan soal benda itu dibawa ke sini, persesuaian. Makanya saya bilang saya minta maaf. Kita akan bermenung juga. Jadi begini, itu kalau seperti yang dibuat itu sudah jelas. Ini merupakan pada seperti saya bicara tadi, itu merupakan kewenangan kami. Dan seperti itu. Nah, sekarang saya balik, saudara Adi, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana kami bisa tangani kalau penyidik itu tidak periksa? Ini kan jadi soal lagi. Ya, bagaimana tersangka atau terdakwa bisa dihadirkan di sini kalau penyidik tidak periksa? Karena kita ini bukan kita yang bikin orang takut para penyidik ini. Jadi tadi kan saya bicara dari awal, sistem peradilan pidana itu ada 4 komponen. Ada investigation power, di Indonesia dikenal dengan penyidikan dan penyelidikan. Lalu ada prosecution power, yang di Indonesia kewenangannya diserahkan kepada penuntutan. Lalu adjudication power. Adjudication power itu istimewa, Pak. Karena Bapak itu salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar. Kami yang lain, mohon maaf, termasuk penyidik dan penuntut umum, ya bagian dari eksekutif. Hanya mereka ini yang yudikatif. Itu. Makanya Bapak yang diminta menilai itu. Nah, semua itu ada istilahnya plus minus. Tapi Bapak, saya mohon maaf, kita beracara pidana. Putusan apapun yang Bapak jatuhkan didasarkan pada minimal 2 alat bukti dan keyakinan Bapak. Keyakinan itu yang kami lain tidak punya. Kami yang lain tidak boleh memeriksa seorang berdasarkan keyakinan. Harus bukti fisik dong. Harus memenuhi kriteria yuridis. Kalau Bapak minimal 2 ditambah keyakinan. Makanya Bapak punya putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan dan kasih. Karena putusan Bapak itu mengabdi atau diabdikan kepada Tuhan. Kami yang lain ini mengabdi kepada keadilan. Apakah ada atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Itulah. Kalau masalah Tuhan, ini kan kita dalam lingkup kita peradilan. Ya, di mana yang diuji itu adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh penyidik. Oke. Nah, makanya kalau kita seperti yang pendapat ahli tadi, makanya timbul pertanyaan macam tadi. Bagaimana kita hakim bisa adili kalau orang tidak sampai ke pengadilan? Kebetulan dalam 4 subsistem itu, penyidiklah yang diperwenang orang penyidik. Kan penyidik itu ada kriterianya tadi. Makanya saya bilang penyidikan itu mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Cara membuat terang itu bagaimana? Bikin lihat supaya semua yang diperoleh itu autentik. Pasal 75 KUHP itu sudah sebut berbagai macam BAP lengkap, mulai dari ketok orang punya pintu sampai antar berkas ke kejaksaan. Ya hanya kalau di dalam sistem peradilan pidana dan investigation
hal itu disebut pemeriksaan pendahuluan. Tapi kan kita bekerja sebagai sistem yang holistik. Pengadilan tadi saya ngomong dari belakang, MP tidak akan berhasil kalau putusan tidak dapat dieksekusi atau putusannya minta 5 tahun tapi 5 tahun cuma tidur di dalam penjara. Itu kan? Kalau ilmu hukum sekarang bilang hukuman yang terlalu singkat itu tidak ada manfaatnya untuk saya kerja. Makanya antara lain Pak Kapolri itu menerbitkan restoratif justice daripada dengan singkat dan tidak ada kecerah, cari orang pidana lain, gitu kan? Sekarang kalau Bapak mau periksa di sini objektif, penuntut umum votingnya tidak bagus. Semester yang baik tergantung juga umpan tarik. Tapi voting yang baik bagaimana bisa jalan kalau penyidiknya tidak mendapatkan bahan yang secukupnya. Saya tuh mengandaikan kepada anak saya itu penyidik yang bikin belanja di pasar. Hari ini dia belanja bawa makanan apa? Jaksa hidangkan kursi yang mengadil. Tugasnya memang berat karena itu diberi sejumlah kewenangan. Tapi selain kewenangan ada batasannya juga, Pak. Itu prinsip kita berhukum begitu. Terima kasih Bapak ahli. Sampai ketemu di perkara-perkara berikutnya. Baik ya. Ini masih ada satu lagi. Ada ahli juga. Ada.